Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya. Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pelajaran IPA, Sistem Pencernaan Hewan. Tahukah anak-anak apa saja tugas alat pencernaan? Yang pertama, untuk menghancurkan makanan sampai halus. 2. Menyerap sari-sari makanan. 3. Mengeluarkan sisa makanan. Mari kita simak. Alat pencernaan pada hewan. Ada serangga, cacing tanah, ikan, reptilia, aves, sapi, dan amfibi. Yang pertama kita akan bahas yaitu alat pencernaan pada binatang serangga. Pertama, makanan masuk melalui mulut, lalu melewati kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus, yang berfungsi sebagai penerus dan pendorong makanan. Pada serangga dengan tipe menusuk dan menghisap, di kerongkongan terdapat pompa faringeal yang dipakai untuk mengambil cairan. Kerongkongan akan mendorong makanan ke tembolok. Ya, tembolok. Tembolok akan menyimpan makanan sebelum masuk ke empedal. Apabila tembolok tidak berisi makanan, tembolok terisi oleh udara. Di dalam empedal dan lambung, ini diteruskan ke sini makanannya, terjadi penyerapan dan pencernaan makanan secara enzimatis. Kemudian makanan dilanjutkan ke lambung, lalu ke usus. Nah, di dalam usus ini, sisa makanan yang tidak diserap selanjutnya akan dikeluarkan. Otot-otot saluran ini menyebabkan sisa makanan dapat bergerak ke belakang dan keluar melalui anus. Anus merupakan bagian ujung saluran sebagai tempat keluarnya feses. Yang kedua, kita akan membahas tentang pencernaan pada cacing tanah. Organ pencernaan pada cacing tanah terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Pertama, makanan dan butiran tanah masuk ke dalam mulut, menuju faring. Makanan dari faring melalui kerongkongan, kemudian dibasahi lendir, kemudian masuk ke tembolok sebagai penyimpanan sementara. Makanan dari tembolok masuk ke empedal dan terjadi pencernaan secara mekanik. Selanjutnya masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya, kemudian sisa makanannya dikeluarkan melalui anus. Ketiga, pencernaan pada ikan. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Gigi ikan terdapat pada rahang atas, sedangkan pada rahang bawah terdapat lidah. Ikan juga mempunyai kelenjar ludah. Setelah melewati mulut, makanan bergerak melewati pangkal tenggorokan dan kerongkongan menuju lambung. Ya. Lambung ikan berukuran agak besar untuk menampung makanan. Selanjutnya makanan menuju usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan kemudian dikeluarkan melalui anus. Kelenjar pencernaan ikut berperan memproduksi enzim yang membantu proses pencernaan makanan, yaitu hati dan empedu. Ya, sini ada hati dan empedu, kantung empedu. Berdasarkan jenis makanannya, ikan dibedakan menjadi ikan herbivora yang memakan tumbuhan dan ikan karnivora, yaitu ikan yang memakan ikan-ikan lebih kecil. Itu anak ya.
Selanjutnya pada amfibi atau katak. Amfibi memiliki 6 organ pencernaan yang sangat berperan saat mencerna makanan, yaitu mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian ada lambung, usus halus yang kecil, usus besar, dan kloaka. Katak mempunyai lidah yang sangat panjang. Ujung lidah katak dapat menggulung yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Mangsa masuk melalui mulut, kemudian diteruskan ke kerongkongan atau esofagus, yaitu saluran pendek. Esofagus membantu makanan masuk ke lambung. Setelah itu, dalam lambung, makanan dihancurkan dengan bantuan enzim yang dihasilkan lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Kemudian makanan dilanjutkan ke usus. Usus dibagi menjadi 2. Pertama, usus halus. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Di sini. Kedua, usus besar. Nah, di sini terjadi penyerapan air dari makanan dan pembusukan makanan. Usus besar berakhir di rektum dan berlanjut ke kloaka, dikeluarkan melalui kloaka, yang merupakan muara saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan urin. Selanjutnya pada binatang reptilia. Reptilia pertama yaitu makanan dicerna melalui rongga mulut. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke kerongkongan atau esofagus yang merupakan saluran penghubung rongga mulut dan lambung pada buaya. Di kerongkongan, makanan hanya numpang lewat dan tidak terjadi proses pencernaan. Kemudian diteruskan menuju lambung. Pada lambung reptil berguna untuk menampung makanan dan terletak di belakang kerongkongan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan otot lambung dan pencernaan kimiawi. Kemudian makanan dilanjutkan melewati usus. Terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Di dalam usus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, si sari makanan dibuang melalui kloaka. Kemudian, pencernaan pada Aves. Makanan pertama melewati mulut, lalu menuju kerongkongan atau esofagus. Burung memiliki kantong otot di kerongkongan yang disebut dengan tembolok. Fungsi tembolok ini untuk menyimpan makanan sementara. Tembolok pada burung juga bekerja menghaluskan makanan sebelum masuk ke dalam sistem pencernaan berikutnya, yaitu lambung. Pada lambung ini terjadi proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Fungsi lambung untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Ya. Di dalam ampela atau empedu terjadi proses pelumatan pakan yang dibantu dengan grit berupa kerikil atau batu kecil, atau pecahan kaca, remukan kerang, dan lain-lain. Grit ini membantu ampela dalam melumatkan pakan menjadi partikel kecil agar lebih mudah dicerna. Lalu lanjut ke usus. Nah, usus halus dan usus besar terdapat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak diserap oleh usus halus. Sebagian besar air akan diserap di dalam usus besar. Selanjutnya akan bermuara di rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Kemudian pada mamalia. Nah, mamalia ini sapi menyusui ya, binatang menyusui. Saluran cerna terdiri ada mulut, esofagus. Kemudian makanan dilanjutkan ke lambung, di lambungnya. Kemudian usus halus, usus besar, kemudian anus. Nah, anak-anak,
Sapi ini memiliki 4 bagian lambung. Wah, banyak sekali ya. Bagian lambung ada 4, yaitu ada yang namanya rumen. Nah, rumen yang warna ini merah. Rumen ini sebagai gudang sementara untuk makanan yang akan ditelan. Setelah rumen cukup terisi makanan, sapi istirahat. Di dalam rumen, makanan bercampur dengan bakteri yang menghasilkan enzim selulase yang berfungsi untuk menguraikan selulosa. Kemudian ada bagian lambung yang bernama retikulum. Retikulum ini makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada hingga akhirnya menjadi gumpalan yang masih kasar. Sambil beristirahat, gumpalan makanan tersebut didorong kembali ke mulut untuk dikunyah lebih sempurna. Didorong lagi ke mulut, dikunyah lagi lebih sempurna. Dimamah kedua kalinya ya nak. Setelah itu gumpalan makanan ditelan lagi masuk ke omasum melewati rumen dan retikulum. Ya. Kemudian di dalam omasum makanan akan dihaluskan dengan bantuan enzim dan terjadi penyerapan. Di sini. Kemudian gumpalan makanan tersebut diteruskan ke obamasum. Di abomasum makanan dicernakan lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Abomasum itu merupakan perut yang sebenarnya. Di sini secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Ini terjadi pencernaan sebenarnya ya nak ya. Kemudian makanan yang telah halus dari ruang abomasum didorong ke usus halus. Sini, usus halus. Kemudian sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya sisa makanan keluar melalui anus. Gitu ya anak-anak ya. SBDP menyanyikan lagu dengan tangga nada diatonis mayor. Tangga diatonis minor. Tadi judulnya mayor dan minor ya nak. Tangga nada diatonis minor biasanya digunakan pada lagu-lagu yang bersifat sedih. Tangga nada minor bernada dasar A, yaitu sama dengan La. Jaraknya pun kecil, yakni 1 dan setengah. Nah, di sini ada lagu Terima Kasihku, karangan dari Sri Widodo, 3/4, dan Andante. Nah, anak tahu lagunya kan? Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang luhur, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan untuk bekalku nanti. Setiap hariku dibimbingnya agar tumbuhlah bakatku. Kan ku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ku ucapkan. Selanjutnya, tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor biasanya digunakan pada lagu-lagu yang bersifat riang gembira dan bersemangat. Tangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Contohnya pada lagu Indonesia Raya, Hari Merdeka, dan Garuda Pancasila. Anak-anak tahu kan lagu Garuda Pancasila? Ciptaan Praha dan Sudarnoto, 4/4. Di nadanya dari F ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Terima kasih jazakillah khair sudah menyimak video kali ini. Assalamualaikum.